Kalau militer tentara itu dari rakyat untuk rakyat. Itu. Jadi tidak butuh pangkat, tidak butuh ini. Itu. Kita berjuang demi rakyat kita. Marilah kita itu menjunjung negara NKRI ini dari Sabang Merauke. Kuncinya ya hanya sabar. Betul. Ya terus pertama. Ya ingat pada yang menciptakan kita. Akhirnya Pak Dirman sakit. Sakit, bicara semua rakyat Indonesia harus berjuang dengan secara gerilya. Ditandu mulai dari Surakarta. Waktu itu Jenderal Sudirman di Jogja kan bilang Belanda yang di Jogja harus pindah dari Jogja. Supaya anak cucu kita itu tahu semua sejarah perjuangan dulu. Kalau saya meninggal, oh ini loh dulu ada yang cerita begini. Kalau lainnya kan, oh jari ini, jari kan begitu. Kalau jenengan kan langsung bukan sejarah, pelaku. Itu. Terus Mbak Jumain ketika perang dari Surabaya, Sidoarjo, ke Malang, itu perasaannya Mbak Jumain gimana pada saat? Ya senang berkobar-kobar karena ingin supaya Belanda 350 tahun di Indonesia supaya pindah dari Indonesia. Jepang hanya 3 tahun harus bisa sih. Mulanya kita itu menangis zaman sekarang ini, mengapa orang pandai-pandai kok pencuri semua. Coba bupati, gubernur kan orang pandai semua tahu. Saya menangis, menyesal kok gitu perjuangan saya tuh. Untung saya masih hidup, masih bisa di tanah. Padahal yang memperjuangkan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Sampai hidup, masih hidup ini. Kumpul di Korem, di Kodam ditanya, siapa bapak-bapak ini seperjuangan dengan saya, angkat tangan semua. Sudah angkat tangan, di situ perjuangan sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus 45. Dan setelah proklamasi tanggal 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa angkat tangan? Pun boten enten, muandap sedoyo. Berarti orang-orang ini veteran Timur Timur, Irian Barat Papua, dan Dwi Gora Kalimantan. Betul akhirnya. Jadi saya ini yang jewer-jewer jenengan yang masih bertahan jenengan alhamdulillah. Allah. Nah, karena saya itu sudah kena petir, sudah masuk jurang, sudah semua. Kemarin sudah keterak motor udah baru gitu sini, lu kok enggak sempal di bok kecil itu. Sakti Allah. Katanya dokter, Bakung ini punya besi sembrani loh, kena petir kok enggak apa-apa. Orang 3 itu Mas. Sampai Mujito orang mendiung delopo, saya tengah-tengah, belakang saya itu Yaiman orang Kalambrit. Lu yang kena kok belakang saya. Nanam kayu akasia 3.500 pohon. Di mana nih, Kang? Di Gunung Kelut. Kena petir. Petir, lapdok. Waduh. Duh, kata orang Jawa dulu mencari apa itu? Rumput yang terikat. Rumput keriting. Merasa dar buatin. Kita selamat. Terus Mbah, ketika perang, melihat ada teman yang meninggal, gugur, itu terus perasaan Mbah gimana? Tambah berkobar-kobar senang. Loh, kita itu malah tambah semangat. Iya, lebih semangat. Wah, teman saya berpesan kok gugur. Kita harus bisa membalas gitu. Waktu di Balung Bendo itu gitu kita. Terus semangat sampai di Andeman Garutan juga. Jadi nggak malah takut gitu, Mbak? Enggak. Kita mulanya nyun sewu Pak ya. Kalau militer tentara itu dari rakyat untuk rakyat. Itu. Jadi tidak butuh pangkat, tidak butuh ini. Itu. Kita berjuang demi rakyat kita. Marilah kita itu menjunjung negara NKRI ini dari Sabang Merauke. Mari kita. Jangan sampai gini-gini. Waktu kejadian orang Papua di Jalan Kayu Tangan, itu saya. Mengapa kamu kok rame-rame? Papua itu merdeka tahun 63. Itu sudah usul Indonesia karena itu jajan Belanda. Gitu. Jangan namanya orang Malang tidak ada yang benci pada kamu. Kamu di sini belajar kamu itu. Katanya Damdi. Siapa itu? Saya itu di Kodim Kota dulu Pak. Kapolres Kodim Kota. Itu kan saudara saya. Mengapa kok gitu? Saya setelah dari Korem itu. Saya ngasih pengacara di itu karena SMA toh, dekat Korem sebelah situ. Saya dipanggil situ menceritakan sejarah itu. Waduh, lagu terus ini. Tapi tidak apa-apa lah supaya tahu anak cucu kita ini ya. Terus ketika perjuangan itu ya, setelah merdeka ini kan merebut kemerdekaan Pak Jumain aktif di TRIP, di KR dan lain sebagainya itu sampai TNI. Sampai TNI ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, Pak. Itu kuncinya apa itu? Kuncinya ya hanya sabar. Gitu. Ya terus pertama, ya ingat pada yang menciptakan kita lah. Kita lahir tidak bawa apa-apa, nanti kita pulang juga tidak bawa apa-apa. Kita harus yang baik pada saudara-saudara kita. Jangan orang yang tidak punya, begini kan jangan. Kalau kita
Bisa ya kita berilah orang-orang gitu lahir batin gitu. Saya masih nyuntik tadi kayak apa? Ingat Mbok, jangan Mbok. Itulah akhirnya Allah telah ngasih saya panjang umur kan. Betul saya minta mati tapi bagaimana? Nah, itulah. Jadi malah kita kalau masuk rumah saya dikasih minum saya enggak mau. Enggak nolak menteri kesehatan ya jijian enggak. Memang saya enggak mau. Anak saya di Jakarta itu ke Mbak Putrinya, mengapa Tri, Mbak Putri kok enggak mau Bapak makan teman. Memang enggak mau. 4 hari di sana ya enggak makan. Memang enggak. Nah, Mbak Jumain ini terakhir kedinasannya itu ditempatkan di mana, Mbak? Setelah merdeka, kemudian Batalion 520. Batalion 520 Jenderal Yasin. Sudah itu pindahkan merebut Papua dan di mana Dwi Kora Kalimantan Malaysia itu 521. Yang ke Papua ikut, Mbak? Iya, 62. Sudah itu tugas lagi Dwi Kora. Wau kan Trikora. Trikora. Dwi Kora itu terus Seroja itu masih diikutkan. Ya, Seroja itu masih ikut. Masih diikutkan ya. Katanya masih sehat, ya terserah. Gitu saja. Nyatanya masih dapat lindungan Allah kita itu. Padahal itu usianya sudah berapa dengan ya, Seroja itu? Sudah tua tahun 75 itu. Saya diundur pensiun dengan Kakesdam sudah. Seharusnya sudah pensiun itu. Iya sebetulnya, tapi Kakesdam masih DDA. Kok jenengan masih semangat itu Pak Mbak? Ya itulah, jangan sampai negara kita saja. Mulanya orang-orang yang pangkat-pangkat, mengapa Timur itu Habibie jadi presiden kok jajah benda dikasihkan? Betul. Loh kok betul Kung? Karena Timur bukan wilayah Indonesia. Itu jajannya Portugis. Jadi kita itu menjajah. Karena Timur partainya 3. Abu Diti, Tarabas Kurta. Yang menang itu Pritilin. Dia orang Timur masuk ke Indonesia Belu, Atambua, Kupang. Minta bantuan pada kita. Akhirnya kita ke sana kurbannya banyak. Makanya orang-orang tidak ngerti. Timur Habibie dari presiden diserahkan. Memang betul, memang bukan negara kita. Meskipun sekecamatan kalau memang bukan negara kita, kan merdeka. Karena memang dulu jajahannya Portugal. Tidak masuk PBB. Nah, itu. Jadi forum PBB kan tidak ada. Kalah kita. Nah, itulah. Tapi memang dulu sempat masuk ke Indonesia itu, Bang. Masuk Indonesia yaitu orang Timur masuk ke Indonesia minta bantuan supaya dimasukkan ke Indonesia. Tapi setelah jajah pendapat, Habibie tidak bisa di forum PBB. Kan tidak bisa toh. Mana sampai sekarang? Akhirnya kembali lagi. Lah Papua sekian besarnya karena itu jajahan Belanda ya kita serang. Sampai sekarang OPM yang tidak bisa akan mendirikan negara OPM karena negara NKRI. Nah itulah, itu sejarahnya itu. Terus Mbah, sekarang ini kan sudah 75 tahun merdeka. Iya, merdeka negara kita. Nah, kita sudah lepas dari penjajah, Mbah. Tapi apakah ini kemerdekaan ini sudah sesuai dengan cita-cita para pejuang seperti Mbah Jumain dan teman-temannya, Mbah? Ya tidak sesuai lah. Kita mungkin masih ada pertemuan koruptor. Terus sekarang perjuang kita dengan korupit ini ke-19 itu. Nah, itulah yang kita serang sekarang. Kita nih. Kalau kita musuh-musuh itu kan sudah ada. Sudah kita bersatu. Marilah saudara-saudara kita yang beriman, yang ingat pada Allah, nanti kita kembali ke sana. Jangan hanya mencari harta benda untuk apa. Itu jiwa saya. Jadi ketika Mbak melihat, mendengar sekarang ini di negara kita, ya maaf ya Mbak ya, kan juga banyak pejabat-pejabat yang korupsi dan itu gimana Mbak perasaan Mbak sebagai orang yang berjuang dulu untuk Indonesia merdeka? Sekali, karena pedoman kita negara kita itu anak cucu kita melanjutkan. Mengapa anak cucu kita kok bilang begini? Wah, yang tua-tua turun saja sekarang menjabat yang muda-muda. Loh, mengapa yang muda-muda kok gitu? Itu loh. Jadi menyesal kita yang masih hidup. Kok gitu ya anak cucu kita itu? Kok tidak ingat lain-lainnya itu? Oh, yang dulu berjuang seperti mati-matian demi merdekakan saya. Kok tidak ada yang jiwa yang gitu? Itulah. Padahal berjuang dulu ikhlas ya. Tidak ingin apa-apa itu Mbak ya? Tidak ada. Jadi orang tua ingin berjuang ya bisa. Itu. Jadi saya mulai kecil ya, itu ikut aja nganti-nganti akhirnya sampai sekarang ya kecamatan. Di perjuangan kita, kalau bupati kita itu dulu di Gripik. Bupati Gripik ya pesanggrahannya di Perkul Gedangan, pesanggrahan di situ. Terus terus meninggalnya di Wonokoyo. Di Sekar Putih di Kalisari. Kan jenengan memandu Jenderal Sudirman, Pak. Padahal jenengan ini di Surabaya.
kenapa kok sampai ikut Jenderal Sudirman ini, Mbak? Karena kita asalnya dari Jawa Tengah. Setelah itu saya kembali jalan kaki ke sana dengan teman-teman ke Jawa Tengah, ke Purbalingga. Loh, ini naik apa, Mbak, ke sana? Ya jalan semua lah, naik apa perjuangan itu. Jalan kaki itu, Pak? Iya lah, semua itu. Ini berapa hari sampai ke sana, Mbak? 5 hari, 5 malam. Ya jalan berhenti, berhenti gitu karena perjuangan lah. Jalannya bukan jalan enak. Naik gunung. Terus untuk kebutuhan makan, minum bagaimana ini? Ya rakyat. Oh gitu ya? Iya, jadinya kalau logistiknya Belanda kurang, jembatan dihancurkan. Tapi kalau kita, rakyat membantu kita. Gitu, makan, minum dikasih oleh rakyat. Gitu. Jadi kita di Jawa Barat, di Purbalingga itu ikut Purwokerto lah. Anunya, kabupatennya Purbalingga, Cilacap. Nah, di situ Pak Dirman itu orang tuanya namanya Subali. Asli sana? Iya, Subali namanya. Dijadikan Senopati Jogja tidak mau, menjadi Bupati Cilacap. Orang tuanya Sudirman. Akhirnya Pak Dirman kejadian di Jogja seperti itu, ke Yogyakarta 48 itu. Akhirnya Pak Dirman sakit. Sakit, bicara semua rakyat Indonesia harus berjuang dengan secara gerilya. Tapi walaupun sakit tetap memimpin. Tetap memimpin. Nanti jadi jiwanya pasukannya dipimpin sangat besar sekali karena Pak Dirman masih mengikuti. Tambah semangat. Semangat. Nah ini ditandu mulai dari Surakarta. Waktu itu Jenderal Sudirman di Jogja kan bilang Belanda yang di Jogja harus pindah dari Jogja. Akhirnya setelah turun dari Parasit, ya, waktu itu, terus Jenderal Sudirman pindahkan ke Surakarta. Surakarta membuat 4 penjuru di situ, di Surakarta. Belanda itu. Membuat 4 penjuru, Pak Dirman bilang, mohon semua harus perang gerilya sekarang. Jadi 47-48 ini perang gerilya Pak Dirman ini. Sudah perang gerilya di situ, Pak Dirman ditandu dengan keadaan sakit. Jadi naik ke gunung, lereng gunung sampai Nganjuk. Pertama, mulai dari Surakarta, Karanganyar, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Kediri, sampai Nganjuk. Terus untuk menghindari Belanda, apa yang dilakukan, Bang? Supaya nggak ketemu itu, Bang? Ya kita jalan di gunung-gunung itu, Pak. Nah itu tadi jalan rotonya ya itu tadi. Di Gunung Wilis itu. Gunung-gunung itu. Iya, Gunung-gunung Wilis. Terus di Ngebel Madiun itu saya makan apa? Durian. Iya. Jadi naik gunung-gunung, lereng Gunung Wilis sampai di Ngeliman Nganjuk. Setelah Pak Dirman di Ngeliman Nganjuk masih keadaan sakit, Pak Dirman dibawa kembali ke Yogyakarta. Dirawat di rumah sakit Panti Rapih. Itu naik kendaraan, Bang? Iya biasa kendaraan waktu itu. Sudah itu di Panti Rapih di bawah pengawasan dokter Sarjito. Nah, di situ lah Pak Dirman itu. Makanya saya setelah ndak itu saya ke Surabaya itu. Saya ndak ikut ke sana, ke Surabaya loh. Ndak ikut Ndak ke Jogja. Ke Jogja, tapi jenengan ke sebenarnya. Itu juga sama teman-teman itu, Pak? Iya, saya terus Gus Dur tanya, tapi bukan diambil Gus Dur. Wah ini ada pejuang saya ini, ya kan kemana? Ke Surabaya, mulai Jombang sampai Gresik itu, terus ya itu ke Surabaya. Pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mungkin, Bang? Iya, itu waktu Hasyim Asy'ari orang tuanya itu dan Mbak itu. Jadi itu saya kembali sana, terus mengikuti kan Hamid Rusdi itu lah, sampai Hamid Rusdi 48, penyerahan 49 itu. Kan kembali ke Malang lagi itu. Akhirnya kembali ke Malang ya. Baik pemirsa channel Sabillah Mendidik Indonesia yang berbahagia, mohon maaf ya kita bertemu kembali tetapi di ruangan ya, karena tadi di luar hujan deras, maka kita akhiri perbincangan dengan Bapak atau dengan Mbah Jumain, seorang tokoh veteran pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang hingga saat ini alhamdulillah beliau masih sehat walafiat. Baik, telah kita dengarkan bersama obrolan bincang kita bersama Mbah Jumain ya, bagaimana beliau di usia 18 tahun sudah mengikuti
para pejuang ya untuk melawan Belanda beserta Inggris atau nikah pada saat itu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu gigihnya beliau dalam memperjuangkannya. Pengalaman beliau ketika mempertahankan kemerdekaan di Surabaya, di Jawa Tengah, bahkan beliau pula sempat mengikuti rombongan gerilyawan yang dipimpin langsung oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pemirsa channel Sabilah Mendidik Indonesia yang berbahagia, banyak hal kiranya yang dapat kita ambil hikmah dan manfaat dari perjalanan hidup dalam memperjuangkan kemerdekaan oleh Mbah Jumain ini ya. Di antaranya semangat harus kita pertahankan dalam segala apapun juga. Yang pelajar silakan belajar dengan giat ya, tanpa putus asa. Yang bekerja dengan tekun, dengan jujur, dengan semangat ya. Dan yang pemimpin yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin negeri ini dimanapun juga ya, baik di pusat maupun daerah, ini yang ditekankan oleh Mbah Jumain harus amanah, jujur dan adil ya. Harus ingat begitu besar perjuangan para pejuang dulu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya harta materi yang dikorbankan ya, kesempatan dikorbankan, tenaga, bahkan jiwa dan raga juga dikorbankan. Maka dari itu yang sekarang menjadi pemimpin diharapkan memimpin dengan seadil-adilnya. Ingat bahwa rakyat menjadi utama dalam hal memimpin ini. Dan juga para pemirsa channel Sabilah Mendidik Indonesia yang berbahagia, di 75 tahun Indonesia Merdeka ini kembali diingatkan tadi oleh Mbah Jumain, seorang veteran, pelaku peristiwa perang langsung ini ya, karena beliau ini langsung mengikuti perang mempertahankan kemerdekaan, bahwa kita saat ini harus bersyukur, pandai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena kemerdekaan ini adalah karunia yang begitu besar bagi bangsa kita ini. Maka dari itu kita sekarang yang menikmati kemerdekaan ini harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Berjuang dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan dalam pemerintahan harus ingat selalu ada amanah dari para pejuang untuk mengurus, untuk membangun, meneruskan perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Akhirnya melalui channel Sabilah Mendidik Indonesia ini, mari kita ambil hikmah, pelajaran dari perjalanan Mbah Jumain dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Merdeka itu sederhana. Ciptakan masyarakat yang tersenyum, tertawa bahagia, itu sudah merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.